Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, saya sapa dan saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sekarang ini saya berada di pemakaman Baqi Al-Gharqad, yang mana pemakaman ini di dekat Masjid Nabawi. Di sebelah Masjid Nabawi itu dia. Saya berjalan di pemakaman Baqi ini untuk berziarah terhadap sahabat Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga Nabi kita, yaitu Utsman bin Affan dan istri Nabi kita dan anak-anak Nabi kita Muhammad SAW. Tadi saya memasuki pemakaman Baqi ini bersama jamaah umroh, kemudian diiring oleh jenazah yang selepas ataupun selesai disolatkan di Masjid Nabawi. Setelah subuh tu ada lampu, terus jenazah yang disolatkan di Masjid Nabawi nih, dari masjid nih terus dibawa menuju pemakaman, terus lepas subuh dimakamkan pakai lampu. Di pemakaman Baqi ini seperti inilah dia, tersusun rapi, tidak ada satu batu pun yang memiliki nama dan tanggal lahir bin atau binti siapa, tak ada. Ini dia. Pemakaman inilah yang selalu didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW dan mendoakan bagi penduduk ahlil Baqi. Allahumma ghfir li ahlil Baqi al-Gharqad. Ya Allah, kata baginda Rasulullah, ampunkanlah orang-orang yang meninggal di pemakaman Baqi ini. Satu pemakaman yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah pemakaman Baqi Al-Gharqad ini. Kadang Nabi tengah malam beliau mendatangi pemakaman Baqi ini, kemudian mendoakannya. Di video sebelumnya saya telah share kepada sahabat-sahabat semua di mana dimakamkan putra putri Nabi kita Muhammad SAW, Abdullah, Qasim, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Makamnya adalah di depan sini. Insyaallah kita akan lihat nantinya apabila ada kesempatan kita akan menziarahi makam daripada anak Nabi kita Muhammad SAW, Abdullah dan Qasim, dan putra putri Nabi kita Muhammad SAW. Nih, dahulu kakek-kakek kita dahulu ketika ingin menunaikan ibadah haji, mereka bermunajat kepada Allah supaya meninggal di tanah suci. Adakah kelebihannya meninggal di dua tanah suci? Pasti ada. Di kota Madinah ini pernah diungkapkan oleh baginda Rasulullah, siapa yang sanggup meninggal di Madinah ini, maka perbuatlah dengan apa? Salah satunya sebaik-baik tempat tinggal di muka bumi adalah kota Madinah. Kemudian jika manusia itu tahu bagaimana keutamaan tinggal di kota Madinah, maka mereka pasti akan tinggal di kota Madinah ini. Di dalam hadis diterangkan oleh baginda Rasulullah, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al fa inni ashba'u liman mata biha. Siapa yang meninggal di bumi Madinah, termasuklah bumi yang didoakan oleh Nabi kita atau pemakaman yang didoakan oleh Nabi kita,
yaitu ini dia pemakaman Baqi Al-Gharqad. Maka perbuatlah, kata baginda Rasulullah, fa in asyhadu liman mata biha. Di hadis yang lain, fa ini asyfa'u liman mata biha. Maka perbuatlah, maka sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang meninggal di bumi Madinah Al-Munawwarah. Aku akan bersaksi di hadapan Allah bagi orang yang meninggal di bumi Madinah Al-Munawwarah. Tuh, ini adalah azkar. Ini kelihatan. Itu adalah tentara penjaga kuburan. Satu di pemakaman Baqi ini dijaga oleh azkar tentara ini dia. Bukan sapam nih bro, ini tentara dia nih, penjaga kuburan. Nih, kenapa seperti ini kuburannya adalah baru disiram ya, supaya apa, pemakaman ini, kuburan ini makin padat. Dia kenapa? Perhatikan ini, ada retak-retak. Pasti tanah nih lembut dia. Tuh ada termasuk makam orang besar, paman Nabi ada yang makamkan situ. Kemudian keluarga Nabi Fatimah Az-Zahra dimakamkan di situ dia. Nih, ada ndak yang menonton video ini ingin dimakamkan di pemakaman Baqi? Kalau tak ada niat berarti belum mengetahui fadilah dan keutamaan meninggal di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ini bentuknya kenapa seperti ini? Karena tanah ini runtuh dia nih. Ini dia. Kapan buka pemakaman Baqi ini? Dibuka untuk jamaah pertama selepas sholat subuh sampai lebih kurang sampai pukul 8.30. Kemudian selepas sholat asar sampai menjelang maghrib. Selepas itu ba'da sholat, ketika kita sholat jenazah, maka jenazah itu terus dibawa ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Ini dia pemakaman Fatimah Az-Zahra. Oke, kita dah disuruh oleh polis untuk keluar. Namun kita udah berkeliling tadi di sekitar pemakaman Baqi Al-Gharqad. Ini dia. Ya Syekh bilangnya kalau sholat semuanya. Iyalah. King. Ini dia, penjaga kuburan. Azkar penjaga kuburan. Ini dia jamaah yang ingin berziarah ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Oke. Ini yang barusan keluar dari pemakaman Baqi Al-Gharqad. Nih perhatikan, payung nih tadi tertutup, sekarang dibuka karena sekarang nih musim dingin nih ha. Semua sudah banyak memakai jaket, pakaian anti sejuk ataupun pakaian yang digunakan ketika musim dingin. Karena lebih kurang sebulan yang lalu kota Madinah ini guyur hujan deras. Kemudian ketika hujan itu diiringi dengan turunnya es, hujan es di bumi Madinah Al-Munawwarah. Oh.
Semoga yang menonton video ini bisa melihat secara langsung tempat-tempat yang mesti diziarahi di bumi Madinah Al-Munawwarah. Kita bisa menziarahi baginda Rasulullah, melihat secara langsung meskipun dari media sosial, live streaming di mana makamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini ketika memasuki Raudhah tidak seperti yang dahulu lagi. Sekarang ini ada ketentuan muassasah yang menentukan orang yang mengeluarkan visa kita supaya kita bisa datang ke Saudi Arabia ini, kota suci Makkah dan Madinah. Mereka tentukan jam ataupun time ketika kita ingin masuk Raudhah. Sebelumnya masih terbuka 24 jam, sistem tutup buka. Orang-orang ingin memasuki Raudhah. Kenapa? Kurang sempurna rasanya kalau kita menuju kota Madinah ini jika tidak masuk ke Taman Raudhah. Apa dia ke taman-taman Raudhah? Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, ma baina baiti wa mimbari raudhatum mir riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman surga. Ketika ziarah Raudhah, kita bisa mengetahui di mana tanda masjid di masa baginda Rasulullah. Diperhatikan setiap tiang di atas pasti ada haddu Masjid An-Nabi alaihi salam, tanda ataupun batas Masjid Nabawi di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak banyak yang mengetahui. Kenapa? Dia tidak memperhatikan tanda-tanda yang ada di Raudhah dia. Di dalam Raudhah ada tanda beberapa tiang dia yang memiliki satu sejarah. Ada namanya tiang Abu Lubabah, ada namanya tiang Tahajud, ada namanya tiang Aisyah. Di tempat-tempat itu termasuk tempat-tempat yang insya Allah doa akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pintu 35. Saya selalu ingatkan untuk perempuan ketika ingin masuk Masjid Nabawi, termasuk masuk dari pintu 16, kemudian masuk dari pintu 25. Apabila ingin memasuki Raudhah, masuklah dari pintu 25, karena pintu 25 adalah pintu utama Masjid Nabawi yang dikhususkan untuk jamaah perempuan ataupun wanita. Ini dia jamaah berjalan, yang jamaah grup yang laki-laki dan perempuan sama-sama pergi berziarah ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Biasanya akan diingatkan, akan sama-sama mengucap salam kepada baginda Rasulullah, ziarah baginda Rasulullah, dua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selepas itu menuju pemakaman Baqi, dan di pemakaman Baqi dimakamkan Utsman bin Affan Dzannurain yang memiliki dua cahaya. Kenapa lakop Utsman bin Affan Dzannurain? Karena
Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mempunyai keturunan. Banyak cucu Nabi kita meninggal dunia ketika kecil, kecuali hanya dua dari anak Nabi kita Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Alangkah bahagianya ketika kita diizinkan oleh Allah bisa menziarahi Baitullah dan menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah bersama keluarga kita yang tercinta. Kenapa? Apakah semua orang Allah izinkan bisa menziarahi Baitullah dan menziarahi baginda Rasul? Tidak. Akan tetapi yang datang menuju dua tanah suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa disebut seperti orang-orang dipilih oleh Allah? Di dalam hadis pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah. Jamaah haji dan jamaah umrah itu adalah tetamu Allah. Berarti yang datang menuju dua tanah suci Mekah dan Madinah adalah tetamu Allah, orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Apakah mesti yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang kaya? Tidak. Tapi ingat, yang dipanggil oleh Allah adalah Allah memampukan orang-orang yang dipanggil, tapi Allah bukan memanggil orang-orang yang mampu. Berapa banyak orang miskin sampai bisa menziarahi Baitullah dan menziarahi baginda Rasulullah. Berapa banyak orang kaya yang sudah mampu namun tidak pernah menginjakkan kaki di tanah suci, baik itu Makkah ataupun Madinah. Di dalam Islam hanya kita diperintahkan untuk melakukan satu perjalanan yang mendatangkan ibadah, yaitu 3 masjid. La tusyaddur rihal illa salah satu masjid, Masjidil Haram, Masjidil Haza wal Masjidil Aqsa. Kita tidak diperintahkan untuk melakukan perjalanan melainkan 3 perjalanan menuju ibadah: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa apa dia? Adakah keutamaannya? Pasti ada. Adalah Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam sebelum menghadap Baitullah. Selepas subuh sampai sekarang masih berjalan dari Masjid Nabawi terus menuju pemakaman Baqi Al-Gharqad. Setelah itu sekarang ini lebih kurang pukul 7 saya akan menuju hotel yang ada di bumi Madinah. Ini dia jamaah yang ingin ziarah ke Raudhah. Waktunya telah ditentukan. Ini adalah jamaah Singapura. Oke. Dari pagar halaman Masjid Nabawi
339. Ini dia. Ini dia burung merpati yang ada di dataran Masjidil Haram, kota suci Madinah Al-Munawwarah. Salam dari tanah suci Madinah. Selalu ikuti Zamzam Channel. Terkadang saya tetap live streaming dari Facebook. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa kerinduan sahabat semua, dan semoga Allah izinkan nantinya bisa menziarahi Baitullah dan menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.